Halo Sobat Arkana Jawa. Semoga kalian selalu sehat dan tetap haus akan sejarah Nusantara. Pernahkah kita mendengar nama seorang raja yang tidak digaungkan, tidak dikenang lewat perang besar, tidak pula meninggalkan prasasti megah, namun justru memegang peranan penting dalam berdirinya sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan? Hari ini, kita akan menelusuri kisah seorang penguasa yang berjalan dalam senyap, namun jejaknya menentukan arah sejarah. Inilah kisah Prabu Mandi Minyak, Raja Sunyi yang dilupakan. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah Jawa Barat masih berada dalam bayang-bayang kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini dikenal kuat, berpengaruh dan menguasai wilayah luas. Namun, seperti semua kekuasaan besar, Tarumanagara perlahan melemah dari dalam. Dinasti menua, pusat kekuasaan goyah, dan wilayah-wilayah di pinggiran mulai membangun kekuatan sendiri. Salah satu wilayah itu adalah Galuh, sebuah daerah yang kelak menjadi pusat penting dalam sejarah Sunda. Di tengah masa peralihan inilah, nama Mandi Minyak muncul. Ia bukan tokoh yang datang dengan dentuman perang, melainkan sosok yang hadir pada waktu yang tepat, ketika kekuasaan lama mulai runtuh dan tatanan baru belum sepenuhnya terbentuk. Prabu Mandi Minyak dikenal dalam naskah-naskah Sunda kuno sebagai penguasa Galuh yang memerintah pada masa transisi, sebuah periode yang rawan konflik, tetapi juga penuh peluang. Berbeda dengan raja-raja besar yang namanya diabadikan lewat peperangan dan penaklukan, Mandi Minyak justru memilih jalan yang nyaris tak terlihat. Ia tidak mengangkat senjata melawan Tarumanegara secara terbuka. Ia tidak memproklamasikan pemisahan wilayah dengan gegap gempita. Sebaliknya, ia memperkuat Galuh dari dalam, membangun struktur kekuasaan lokal, mengokohkan adat dan legitimasi bangsawan, serta memastikan rakyat Galuh memiliki identitas yang mandiri. Langkah ini mungkin tampak sederhana, namun di masa itu, strategi semacam ini jauh lebih berbahaya daripada perang. Kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran total. Namun Mandi Minyak memahami satu hal penting. Kekuasaan yang bertahan lama bukanlah yang dibangun dengan darah, melainkan yang tumbuh dengan stabilitas. Ketika Tarumanagara akhirnya benar-benar runtuh, Galuh tidak ikut tenggelam. Wilayah ini justru tampil sebagai kekuatan baru yang telah siap secara politik dan sosial. Tidak ada perang besar yang tercatat, tidak ada kisah pemberontakan heroik. Galuh berdiri, seolah-olah memang sudah seharusnya begitu. Dan di balik semua itu, terdapat peran Prabu Mandi Minyak yang jarang disebut. Mengapa nama Mandi Minyak jarang dibicarakan? Jawabannya mungkin sederhana. Sejarah lebih suka mengingat sosok yang dramatis, raja yang menaklukkan, yang berperang dan meninggalkan kisah heroik. Mandi Minyak tidak menawarkan semua itu. Ia adalah raja yang bekerja dalam diam. Keberhasilannya justru terletak pada kenyataan bahwa hampir tidak ada konflik besar yang terjadi selama masa peralihannya. Bahkan dalam kisah-kisah selanjutnya, nama keturunannya lebih sering muncul dibandingkan dirinya. Mandi Minyak seolah berdiri di antara dua zaman, berperan penting tetapi tidak sepenuhnya menjadi milik salah satu narasi besar. Ia bukan pendiri kerajaan dalam arti formal, namun tanpa dirinya, fondasi Galuh bisa saja rapuh dan mudah runtuh. Warisan terbesar Prabu Mandi Minyak bukanlah wilayah yang luas atau monumen batu, melainkan kesinambungan. Ia memastikan Galuh tetap hidup sebagai entitas politik dan budaya, sehingga generasi setelahnya dapat melanjutkan perjalanan sejarah tanpa harus memulai dari kehancuran. Dalam konteks ini, Mandi Minyak dapat disebut sebagai penjaga peradaban, seseorang yang memastikan sejarah tetap bergerak tanpa harus menumpahkan banyak darah. Banyak tokoh besar Nusantara yang hilang dari ingatan kolektif, bukan karena tidak penting, melainkan karena tidak cocok dengan narasi kepahlawanan yang biasa kita dengar. Mandi Minyak terlalu tenang untuk disebut legenda perang, terlalu bijak untuk dipuja sebagai penakluk. Namun justru dari ketenangan itulah, lahir stabilitas yang jarang dibicarakan tetapi sangat menentukan. Sobat Arkana Jawa, kisah Prabu Mandi Minyak mengajarkan kita bahwa tidak semua raja besar berdiri di medan perang. Ada yang memilih berjalan dalam senyap, menjaga agar perpecahan tidak terjadi, dan memastikan masa depan tetap memiliki pijakan. Kadangkala, kekuatan terbesar bukanlah menaklukkan musuh, melainkan menjaga keseimbangan di tengah perubahan zaman. Inilah kisah Prabu Mandi Minyak, Raja Sunyi yang dilupakan sejarah,
namun jasanya masih terasa dalam perjalanan panjang tanah Pasundan. Jika kalian ingin terus menggali kisah-kisah tersembunyi tentang sejarah Nusantara yang jarang dibahas di buku pelajaran, jangan lupa subscribe channel Arkana Jawa, nyalakan loncengnya, dan mari kita bersama-sama menghidupkan kembali sejarah yang hampir hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya.